Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dian Aditya, kelas B matkul Audit Sistem Informasi, dosen Bapak Arif Setiawan. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi Audit Sistem Informasi. Langsung saja kita masuk ke materi Audit SDM Perusahaan. Lingkup Audit SDM, yaitu Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelolaan SDM dalam perusahaan, dan berbagai aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Audit SDM mencakup yaitu audit strategi perusahaan, audit fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, dan audit kepuasan karyawan. Kita masuk ke manfaat audit SDM, yaitu mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mendorong keseragaman kebijakan dan praktik-praktik personalia. Selanjutnya, menemukan masalah-masalah personalia yang penting, memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif, menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM, memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen SDM. Itu adalah manfaat dari audit SDM. Selanjutnya yaitu audit strategi perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen SDM karena manajemen SDM bisa dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategi perusahaan. Strategi perusahaan. Selanjutnya, pada karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Departemen SDM harus mengaudit fungsinya, kepatuhan manajerial, dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktik SDM dalam berkaitan dengan rencana strategi perusahaan. Audit fungsi SDM. Audit fungsi SDM merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan prosedur diikuti dengan benar. Yang kelima, mempersiapkan laporan. Yang keenam, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketujuh, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Beberapa area dalam audit fungsi SDM. Yang pertama, sistem informasi SDM meliputi informasi analis jabatan, yaitu standar jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan. Selanjutnya, rencana SDM meliputi estimasi permintaan dan penawaran, inventory keahlian dan bagan
ringkasan penggantian maksud saya. Selanjutnya administrasi kompensasi meliputi tingkat gaji, upah dan insentif, paket tunjangan dan layanan perusahaan bagi karyawan. Penyediaan dan pengembangan karyawan ke rekrutmen meliputi sumber rekrutmen, ketersediaan calon karyawan, lamaran kerja. Nah, sudah ya. Selanjutnya seleksi, yaitu meliputi rasio seleksi, prosedur seleksi dan kesetaraan kesempatan. Lanjut, penyediaan dan pengembangan karyawan, pelatihan dan orientasi meliputi program orientasi, tujuan dan prosedur pelatihan dan tingkat pembelajaran. Selanjutnya pengembangan karir, yaitu keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir dan upaya pengembangan SDM. Selanjutnya kontrol dan evaluasi organisasi. Pertama, penilaian kinerja meliputi standar dan ukuran kinerja, teknik penilaian kinerja dan wawancara evaluasi. Selanjutnya hubungan karyawan dan manajemen meliputi kepatuhan hukum, hak-hak manajemen, penyelesaian perselisihan. Selanjutnya kontrol dan evaluasi organisasi, yaitu kontrol SDM meliputi komunikasi karyawan, prosedur kedisiplinan, prosedur perubahan dan pengembangan. Selanjutnya audit SDM, yaitu meliputi fungsi SDM, manajer operasi dan umpan balik karyawan. Selanjutnya yaitu audit kepatuhan manajerial, menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen SDM ketika tim audit meminta masukan dari mereka dan menindaklanjuti masukan tersebut. Audit kepuasan karyawan. Kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemangkiran, dan aktivitas serikat pekerja. Untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi, tim audit mengumpulkan data dari para karyawan. Tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan, praktik, kepenyediaan, asistensi rencana karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Pendekatan riset dalam audit SDM, yaitu meliputi pendekatan komparatif, pendekatan otoritas eksternal, pendekatan statistikal, pendekatan kepatuhan, pendekatan MBO. Selanjutnya yaitu metode riset SDM, meliputi wawancara, survei, analisis historis, informasi eksternal, eksperimen SDM, dan audit internasional. Pendekatan audit SDM. Nomor 1, yang pertama, menetapkan ketaatan hukum dan peraturan. Nomor 2, mengukur kesesuaian program dan tujuan. Yang ketiga, menilai performa program. Itu adalah pendekatan audit SDM. Selanjutnya yaitu fungsi SDM. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pemilihan. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, kompensasi. Yang keenam, hubungan ketenaga kerjaan. Itu adalah fungsi SDM. Selanjutnya manfaat temuan audit. Manfaatnya yaitu untuk mengidentifikasi tipe tindakan korektif yang diperlukan. Selanjutnya metode untuk menganalisa temuan. Yang pertama, membandingkan program SDM dengan organisasi. Yang kedua, berdasar audit dari
beberapa sumber otoritas. Yang ketiga, mempercayai suatu rasio atau rata-rata staf SDM dengan total. Yang keempat, menggunakan audit ketaatan untuk mengukur aktivitas SDM apakah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan. Nomor 5, mengelola Departemen SDM berdasarkan sasaran dalam metode untuk menganalisa temuan. Selanjutnya, menyiapkan laporan dan rekomendasi. Laporan hasil temuan, evaluasi, dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan program SDM. Setelah melakukan analisa, selanjutnya untuk menyiapkan laporan hasil temuan evaluasi untuk merekomendasi memperbaiki kelemahan program SDM. Dan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Apabila masih banyak salah kata dan kurang paham, saya minta maaf. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.